Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Senang sekali saya dapat kembali menyapa dan juga melanjutkan materi kita tentang teks deskripsi. Pada video sebelumnya, kita telah belajar tentang ciri umum dan juga ciri khusus teks deskripsi berdasarkan ciri objek, ciri isi, dan ciri tujuan teks deskripsi. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan ciri khusus teks deskripsi berdasarkan penggunaan bahasanya. Sebelumnya, sebagai pendamping belajar, kalian dapat menyimak video ini sambil membuka buku paket bahasa Indonesia kelas 7. Ciri-ciri teks deskripsi berdasarkan penggunaan bahasanya. Yang pertama, menggunakan kata-kata khusus, yaitu kata yang lebih spesifik untuk mengkonkretkan suatu objek. Misalnya ada kata warna. Kata warna dapat dispesifikasikan lagi menjadi kata yang lebih khusus, misalnya warna merah, kuning, biru, atau warna-warna yang lain. Ada lagi kata sifat baik. Itu juga dapat dispesifikasikan lagi menjadi kata yang lebih khusus. Baiknya itu mungkin suka menolong, ramah, peduli, atau yang berkenaan dengan kata baik itu sendiri. Ada juga kata transportasi, misalnya dapat dikhususkan lagi menjadi transportasi darat atau transportasi udara atau transportasi air. Ada motor, angkot, kapal, pesawat, dan alat transportasi yang lainnya. Yang kedua, menggunakan sinonim, yaitu kata yang memiliki makna yang sama untuk mengonkretkan atau memperkuat gambaran objek. Sinonim di sini bermaksud untuk memperkuat emosi atau memperjelas dari objek yang dideskripsikan. Misalnya, ada kata indah. Ketika berbicara mengenai seseorang, mungkin kata indah yang dimaksud dapat diganti dengan kata yang bermakna indah lainnya. Mungkin dapat menggunakan kata bagus, cantik, tampan, anggun, mempesona, atau kata-kata yang lain berhubungan dengan makna indah. Ada juga kata kuning, diperjelas dengan makna yang setara dengan makna kuning, mungkin kuning kemilau, kuning langsat, kuning keemasan, dan lain sebagainya. Untuk kata kerja, mungkin ada kata berangkat. Mencari sinonim atau kata yang semakna dengan kata berangkat. Ada pergi, beranjak, meninggalkan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menggunakan kalimat rincian atau kalimat penjelas sebagai perinci dari objek yang dideskripsikan. Misalnya, ada kalimat ibuku adalah orang yang sabar. Kata sabar dalam kalimat ini perlu dijelaskan dengan kalimat penjelas. Misalnya dijelaskan dengan kalimat dia berhati lembut dan tidak pernah marah. Kata sabar dijelaskan dengan kata lembut dan tidak pernah marah. Kemudian dia juga selalu mengajariku banyak hal dengan telaten. Ada juga kalimat suasana sore di Bukit Teletubbies sangat mengagumkan. Dalam kalimat tersebut ada kata mengagumkan yang dapat dijelaskan oleh kalimat-kalimat penjelas, yaitu matahari yang tenggelam memberikan pemandangan senja kemilau. Anginnya pun semilir bersama dedaun menyejukkan. Selain itu diperindah dengan kicauan burung-burung kecil. Kalimat-kalimat tersebut digunakan untuk menjelaskan objek yang dimaksud, yaitu suasana sore di Bukit Teletubbies yang dibilang mengagumkan. Selanjutnya, menggunakan majas atau kiasan atau perumpamaan untuk mengonkretkan objek yang dideskripsikan. Majas terbagi menjadi 3. Ada majas perbandingan, pertentangan, dan juga majas sindiran. Contoh dari majas perbandingan, burung-burung bernyanyi indah di pagi hari. Kata bernyanyi di sini yang dimaksud dengan majas perbandingan. Ada juga contoh majas pertentangan, yaitu hanya televisi butut ini yang menjadi hiburanku di rumah. Kata butut di sini yang dimaksud dengan adanya majas pertentangan. Yang terakhir ada majas sindiran. Contohnya, Mail adalah anak yang hemat. Berapapun uang sakunya pasti kurang.
Sindiran yang dimaksud adalah kata hemat, akan tetapi pada kenyataannya uang sakunya itu kurang. Berarti di sini maksudnya berlawanan atau bermaksud menyindir. Dan ciri teks deskripsi berdasarkan ciri bahasanya. Yang terakhir ada menggunakan kata ganti orang atau penyebutan objek yang dideskripsikan. Kata ganti orang terbagi menjadi 3, yaitu kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang pertama diwakili dengan kata aku, saya, kita, hamba, atau kata-kata yang semakna dengan kata ganti orang pertama. Contohnya, aku memperhatikan anak kecil itu. Kata aku yang menjadi subjek di sini merupakan kata ganti orang pertama. Ada juga kata ganti orang kedua diwakili oleh kata kamu dan kalian. Contoh kalimatnya, kamu berkeliling lapangan hingga berkeringat. Kata kamu di sini merupakan kata ganti orang kedua. Dan yang terakhir kata ganti orang ketiga diwakili dengan kata dia, jarjit atau nama orang, ada ayam atau menunjukkan kepada satu hal atau satu benda. Dia menjadi anak kesayangan ayahnya. Kata dia di sini merupakan kata ganti orang ketiga. Itulah tadi 5 ciri-ciri teks deskripsi berdasarkan penggunaan bahasanya. Yaitu yang pertama menggunakan kata-kata khusus, yang kedua menggunakan sinonim, yang ketiga menggunakan kalimat rincian, yang keempat menggunakan majas, dan yang terakhir atau yang kelima menggunakan kata ganti orang. Itu tadi penjelasan mengenai ciri khusus teks deskripsi berdasarkan aspek penggunaan bahasanya. Kalau disimpulkan dari materi sebelumnya dan juga materi hari ini, teks deskripsi dapat dikenali melalui ciri umum dan juga ciri khusus teks deskripsi. Ciri khusus teks deskripsi meliputi ciri objek, ciri isi, ciri tujuan, dan ciri penggunaan bahasa. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat menambah pengetahuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.